Hujan turun perlahan di desa kecil itu, membasahi tanah merah yang telah lama menunggu jejak langkah seseorang yang tak pernah pulang. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut memikul beban rindu yang selama bertahun-tahun dipendam oleh seorang perempuan bernama Salsabila. Di rumah sederhana berdinding papan, Salsabila duduk di ambang pintu. Tangannya menggenggam kain lusuh. Kain yang dulu ia jahit sendiri dari sisa upah mencuci tetangga. Matanya kosong, menatap jalan tanah yang setiap sore ia pandangi dengan harapan yang sama. Barangkali hari ini ia pulang. Sudah 7 tahun suaminya, Faris, merantau ke kota besar. 7 tahun tanpa kepastian. 7 tahun hanya ditemani kabar singkat, kiriman uang yang tak tentu, dan janji-janji yang semakin lama terasa seperti doa yang tak kunjung diijabah. Awalnya, Faris berangkat dengan penuh semangat. Ia memeluk Salsabila erat-erat di pagi buta, berjanji akan kembali sebagai laki-laki yang mampu membahagiakan istrinya. "Sabarlah, Bill," katanya waktu itu. "Aku pergi bukan meninggalkanmu, tapi sedang menjemput masa depan kita." Salsabila mengangguk, meski hatinya bergemetar. Ia perempuan desa yang tak pernah menuntut apapun selain kesetiaan dan kepulangan. Namun, waktu mengubah segalanya. Tahun pertama, Faris rajin mengirim kabar. Tahun kedua, pesannya mulai jarang. Tahun ketiga, ia pulang hanya sebentar. Itu pun dengan wajah lelah dan mata yang tak lagi hangat seperti dulu. Tahun keempat hingga ketujuh, Faris seperti bayangan. Ada, tapi tak pernah benar-benar hadir. Orang-orang mulai berbisik. "Apa suamimu masih ingat rumah? Jangan-jangan dia sudah punya kehidupan lain di kota." Perempuan itu terlalu bodoh menunggu. Salsabila hanya tersenyum pahit. Ia menelan semua kata seperti racun yang harus ditahan agar tak membunuh harapan terakhirnya. Tak ada yang tahu, di kota sana, Faris tidak miskin seperti yang ia ceritakan. Ia bekerja di perusahaan besar, hidup berkecukupan, bahkan lebih dari cukup. Tapi hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia mulai meragukan istrinya sendiri. Keraguan itu datang dari cerita teman-temannya, tentang istri-istri yang berubah ketika suami pergi lama, tentang kesetiaan yang katanya mudah runtuh oleh kesepian dan kebutuhan. Bagaimana kalau Salsabila juga begitu? Pikir Faris suatu malam. Pikiran itu menggerogoti akalnya. Ia ingin pulang, tapi bukan sebagai dirinya yang sukses. Ia ingin menguji. Menguji cinta, menguji kesetiaan, menguji ketulusan perempuan yang selama ini menunggunya dalam diam. Maka ia menyusun rencana kejam. Rencana yang tak pernah ia sadari akan melukai hati seseorang lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Ia akan pulang sebagai suami yang sakit, miskin, lemah dan nyaris tak berguna. Ia akan berpura-pura berada di ambang kematian. Ia ingin melihat apakah istrinya masih akan bertahan. Hari itu akhirnya tiba. Sebuah mobil tua berhenti di ujung jalan desa. Seorang laki-laki kurus turun dengan langkah tertatih. Wajahnya pucat, tubuhnya dibalut jaket lusuh. Nafasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja kalah dari hidup. Itu Faris. Ia berdiri lama, menatap rumahnya sendiri. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan mimpi, kini ia datangi dengan kebohongan. Ketika pintu rumah terbuka dan Salsabila berdiri di hadapannya, dunia seakan berhenti. Perempuan itu membeku, matanya membesar, bibirnya bergetar. "Mas," suaranya hampir tak keluar. Faris menunduk, batuk pelan, lalu tersenyum lemah. Senyum palsu yang menyembunyikan niat busuk. "Aku pulang, Bill, tapi aku sakit." Air mata Salsabila jatuh seketika. Tanpa bertanya, tanpa ragu, ia memeluk tubuh suaminya yang kurus. Ia tak peduli bau obat, tak peduli pakaian lusuh, tak peduli tatapan orang-orang. Yang ia tahu hanya satu, lelaki yang ia tunggu akhirnya pulang. Di balik pelukan itu, Faris menutup mata. Hatinya bergetar, bukan karena sakit palsu yang ia perankan, melainkan karena cinta yang terlalu nyata untuk diuji dengan kebohongan. Namun,
Ia tetap melanjutkan sandiwara itu, karena ia tidak tahu ujian yang ia buat akan berubah menjadi hukuman bagi dirinya sendiri. Sejak hari kepulangan Faris, rumah kecil itu berubah menjadi ruang sunyi yang dipenuhi desah napas tertahan dan doa-doa lirih. Salsabila seolah tak lagi memiliki dunia selain suaminya yang terbaring lemah di atas dipan kayu tua. Ia bangun sebelum fajar, menanakmasi dengan sisa beras yang tinggal segenggam. Ia berjalan kaki ke pasar pagi, menawar sayur dengan wajah menunduk, lalu pulang membawa sedikit lauk, bukan karena tak ingin lebih, tapi karena ia tak mampu. Setiap sendok nasi yang ia suapkan ke mulut Faris, selalu ia dahului dengan doa. Ya Allah, jika sakit ini adalah ujian, ambillah aku sebagai gantinya, jangan suamiku. Faris mendengar doa itu. Jelas, terlalu jelas. Namun ia memilih diam. Ia memainkan peran dengan sempurna. Batuknya dibuat lebih parah, langkahnya dibuat lebih gontai. Kadang ia berpura-pura pingsan hanya untuk melihat kepanikan di wajah istrinya. Dan setiap kali itu terjadi, hati Faris seperti diremas. Salsabila akan berteriak memanggil tetangga, menggendong tubuh suaminya yang berat dengan tenaga perempuan yang seharusnya tak cukup kuat. Ia tak peduli punggungnya sakit, tak peduli tangannya gemetar. Yang ia tahu hanya satu, ia tak boleh kehilangan suaminya. Tetangga mulai berdatangan. Ada yang iba, ada yang mencibir. Kasihan, pulang-pulang malah sakit. Untuk apa perempuan sebaik itu diuji hidup seperti ini? Kalau aku jadi dia, sudah lama aku pergi. Kalimat terakhir itu sering terdengar, dan setiap kali Faris mendengarnya, dadanya terasa sesak, bukan karena sakit palsu, tapi karena rasa bersalah yang mulai tumbuh. Namun ia tetap keras kepala. Masih terlalu cepat, pikirnya. Aku harus yakin sepenuhnya. Hari-hari berlalu, uang simpanan Salsabila habis. Ia mulai menjual perhiasan satu-satunya, cincin kawin yang dulu Faris belikan dengan susah payah. Saat cincin itu berpindah tangan, Salsabila menangis dalam diam. Tak apa, bisiknya pada dirinya sendiri, asal Mas Faris sembuh. Ia melihat itu. Ia ingin berteriak. Ia ingin menghentikan sandiwara kejam itu. Namun lidahnya keluh. Malam-malam mereka dilalui dalam keheningan. Salsabila duduk di samping dipan, mengompres dahi Faris, menyeka keringatnya. Bahkan ketika laki-laki itu pura-pura mengeluh kesakitan. Maafkan aku, Bill, aku merepotkanmu, ucap Faris suatu malam, dengan suara dibuat bergetar. Salsabila tersenyum lembut, senyum yang terlalu tulus untuk kebohongan sebesar ini. Mas, jangan bilang begitu. Aku ini istrimu, kalau bukan aku, siapa lagi yang akan merawatmu? Kalimat itu menancap seperti pisau. Karena Faris tahu, ia tidak layak mendapatkan ketulusan sebesar itu dengan cara sekotor ini. Suatu hari, sakit Faris dibuat semakin parah. Ia mengaku tak bisa lagi bekerja, tak bisa berdiri lama, bahkan kesulitan bernapas. Salsabila panik. Ia berlari ke rumah kepala desa, memohon bantuan. Ia mendatangi puskesmas dengan langkah tergesa. Ia bahkan rela berhutang pada orang-orang yang dulu meremehkannya. Aku janji akan bayar, asal suamiku ditolong. Tidak ada harga diri yang ia jaga selain keselamatan Faris. Malam itu, Faris demam tinggi, palsu tentu saja. Namun reaksi Salsabila nyata dan menyayat. Ia memeluk tubuh suaminya sepanjang malam, membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Air mata jatuh di dada Faris. Kalau Mas pergi, aku harus bagaimana? Aku sudah tak punya siapa-siapa selain Mas. Faris membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia hampir mengaku. Namun bayangan ketakutannya sendiri kembali datang. Bagaimana jika semua ini hanya sandiwara? Bagaimana jika kesetiaan ini hanya karena aku masih ada? Maka ia kembali menutup mulutnya. Dan luka Salsabila semakin dalam, tanpa ia sadari. Hari demi hari, tubuh Salsabila justru yang semakin lemah. Ia jarang makan, tidurnya tak pernah nyenyak. Wajahnya pucat, matanya cekung. Suatu pagi, ia pingsan di dapur. Faris mendengar suara jatuh itu. Ia bangkit, untuk pertama kalinya tanpa berpura-pura. Ia berlari menghampiri istrinya. Salsabila!
Perempuan itu membuka mata perlahan. Begitu melihat Faris berdiri tegak, ia tersenyum, bahkan dalam kondisi hampir tak sadar. Mas sudah bisa berdiri? Alhamdulillah. Kalimat itu menghancurkan pertahanan terakhir Faris. Bukan pertanyaan, bukan kecurigaan, hanya rasa syukur. Malam itu Faris duduk sendirian di luar rumah. Tangannya gemetar, nafasnya berat. Ia sadar satu hal yang pahit. Ujian yang ia ciptakan telah berubah menjadi dosa yang terlalu besar. Namun ia juga tahu, jika ia mengaku sekarang, konsekuensinya tak akan sederhana. Karena cinta yang diuji dengan kebohongan, tak pernah kembali utuh seperti semula. Hari itu matahari bersinar terlalu terang untuk sebuah rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Salsabila terbangun dengan tubuh lemah. Kepalanya masih terasa berat sejak pingsan kemarin, tetapi yang pertama kali ia cari adalah Faris. Ia bangkit tertatih, memegangi dinding, lalu melangkah ke ruang depan. Ia terhenti. Faris sedang berdiri tegak di halaman, tanpa batuk, tanpa tertatih, tanpa wajah pucat. Ia sedang mengangkat ember air, menyiram tanaman, gerakan yang mustahil dilakukan oleh orang yang katanya hampir tak mampu bernapas. Jantung Salsabila berdegup keras, tangannya gemetar. "Mas," suaranya lirih, hampir tak terdengar. Faris menoleh, wajahnya seketika pucat, bukan karena sakit, tapi karena takut. Ember itu terjatuh, air tumpah membasahi tanah. Keheningan memanjang, teramat panjang. Salsabila melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti menapaki pecahan kaca. "Mas, katanya, Mas sakit?" Ucapnya pelan, suaranya bergetar. "Mas katanya tak kuat berdiri." Faris membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehabisan kata. "Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Salsabila. Matanya mulai basah, tetapi ia masih berdiri tegak. "Jelaskan kenapa aku menjual cincin kawin kita. Jelaskan kenapa aku berhutang kemana-mana. Jelaskan kenapa aku hampir mati kelelahan." Kata mati itu menghantam Faris seperti palu. Ia berlutut. "Maafkan aku, Bill." Suaranya pecah. Aku hanya ingin menguji." Kalimat itu belum selesai ketika tamparan mendarat di pipinya. Salsabila gemetar hebat. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. "Menguji?" Suaranya meninggi, pecah oleh luka. "Aku diuji hidup setiap hari, Mas. Ditinggal bertahun-tahun, dihina orang, hidup pas-pasan, dan kau masih merasa perlu mengujiku." Faris menangis, tangis seorang laki-laki yang akhirnya hancur oleh kebohongannya sendiri. "Aku takut kehilanganmu. Aku dengar banyak cerita. Aku bodoh." "Ya," potong Salsabila lirih. "Kau bodoh." Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, melainkan dengan kekecewaan yang dalam. Salsabila mundur beberapa langkah. Nafasnya terengah, dadanya sesak. "Selama ini, semua penderitaanku hanya sandiwara bagimu?" tanyanya. "Setiap air mata, setiap doa, semua hanya alat uji." "Tidak, demi Allah, cintaku padamu nyata." "Cinta?" tertawa Salsabila pahit. "Cinta macam apa yang tega melihat istrinya hancur?" Tetangga mulai berdatangan. Suara ribut menarik perhatian. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. "Itu suaminya sehat, jadi selama ini pura-pura. Ya Allah, tega sekali." Salsabila menutup wajahnya. Dunia terasa runtuh. Ia berjalan masuk ke rumah, mengambil tas kecil. Tangannya bergerak otomatis, seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk berpikir. "Kau mau kemana?" Faris panik, mengejar. "Aku pergi," jawabnya singkat. "Aku butuh menjauh sebelum aku benar-benar membencimu." "Kau istriku," teriak Faris. Salsabila berhenti di ambang pintu. Ia menoleh. Matanya merah, tetapi tatapannya dingin. "Dan kau suamiku, yang seharusnya melindungi, bukan mengkhianati dengan dalih ujian." Ia pergi. Hari-hari setelah itu menjadi neraka bagi Faris. Rumah kosong, tak ada suara piring, tak ada doa lirih di malam hari, tak ada tangan lembut yang setia menunggu. Ia baru sadar, kehadiran Salsabila adalah napas rumah itu.
Salsabila tinggal sementara di rumah bibinya. Tubuhnya sering gemetar di malam hari. Setiap kali teringat semua pengorbanannya, dadanya terasa perih. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kebohongannya itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ketulusannya dianggap pantas diuji. Faris mencoba mengejar, memohon, menangis. Ia mengaku segalanya, tentang pekerjaannya, tentang uangnya, tentang kebodohannya. Aku siap menyerahkan segalanya, katanya. Asal kau kembali. Salsabila menatapnya lama. Kau sudah mengambil terlalu banyak dariku, Mas. Sekarang, aku ingin mengambil kembali diriku sendiri. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Untuk pertama kalinya, Faris merasa benar-benar kehilangan. Waktu berjalan dengan cara yang aneh setelah kepergian Salsabila. Hari-hari Faris tak lagi dipenuhi sandiwara, namun justru terasa lebih berat daripada saat ia berpura-pura sakit. Rumah itu tetap sama, dinding papan, atap seng, lantai tanah. Tetapi rasanya seperti bangunan kosong tanpa jiwa. Setiap sudut mengingatkannya pada pengorbanan yang tak pernah ia hargai. Di dapur, ia teringat bagaimana Salsabila selalu menyisihkan lauk terbaik untuknya, meski ia sendiri hanya makan nasi dan garam. Di ruang depan, ia teringat bagaimana istrinya duduk berjam-jam membaca doa di samping dipan, bahkan saat tubuhnya sendiri gemetar karena lelah. Di halaman, ia teringat tatapan polos Salsabila setiap sore, tatapan perempuan yang percaya sepenuhnya, tanpa syarat. Kini semua itu tinggal bayangan. Faris mencoba hidup normal. Ia kembali ke kota, ke pekerjaannya yang mapan, ke dunia yang dulu ia banggakan. Namun setiap pencapaian terasa hambar. Uang tak lagi berarti, jabatan tak lagi membanggakan. Karena satu-satunya hal yang membuat hidupnya utuh telah ia hancurkan sendiri. Sementara itu, Salsabila perlahan belajar bernafas kembali. Di rumah bibinya, ia kembali belajar mengenali dirinya. Perempuan yang selama ini terlalu larut dalam peran sebagai istri, hingga lupa bahwa ia juga manusia yang berhak dilindungi. Namun luka itu tidak serta-merta sembuh. Setiap malam, ia terbangun dengan dada sesak. Ia sering bertanya dalam doa, "Ya Allah, jika aku memaafkan, apakah aku akan mengkhianati diriku sendiri?" Ia tidak membenci Faris, dan justru itu yang paling menyakitkan. Beberapa bulan berlalu. Suatu sore, hujan turun seperti hari ketika Faris pertama kali pulang. Salsabila duduk di serambi rumah bibinya ketika seseorang berdiri di depan pagar. Faris. Ia tampak lebih kurus, lebih tenang, tidak membawa apa-apa selain satu map coklat lusuh. "Aku tidak datang untuk memaksamu," katanya pelan. "Aku hanya ingin menepati satu hal." Ia menyerahkan map itu. Isinya adalah surat pengakuan tertulis tentang kebohongannya, tentang sandiwara sakit, tentang hartanya, dan tentang penyesalan yang ia tanda tangani dengan sadar. Ia juga melampirkan bukti-bukti hutang yang pernah Salsabila tanggung. Semuanya telah ia lunasi, tanpa menyebutkan nama istrinya pada siapapun. "Aku ingin dunia tahu bahwa yang salah adalah aku, bukan kau," ucap Faris. Salsabila menangis, bukan karena haru, tetapi karena akhirnya, untuk pertama kalinya, ia merasa dilindungi. Namun ia tetap diam. "Aku tidak meminta kau kembali," lanjut Faris. "Aku hanya ingin kau tahu, cintamu tidak pernah salah. Yang salah adalah caraku meragukannya." Hening lama. Salsabila menghela nafas panjang. "Mas," katanya lirih, "cinta tidak seharusnya diuji dengan penderitaan. Kalau seseorang harus hancur dulu untuk membuktikan setia, itu bukan cinta, itu ego." Faris menunduk. "Aku tahu, dan aku akan membawa penyesalan ini seumur hidupku." Beberapa minggu kemudian, Salsabila mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Ia kembali ke rumah itu, bukan sebagai istri yang pasrah, tetapi sebagai perempuan yang menetapkan batas. "Aku kembali," katanya, "bukan karena aku lupa-luka, tapi karena aku memilih memaafkan." Ia menatap Faris tajam. "Tapi dengar baik-baik, sekali saja kau menjadikan cintaku alat pembuktian lagi, aku akan pergi tanpa menoleh." Faris menangis terseduh-seduh. Ia bersujud, bukan hanya di hadapan istrinya, tapi di hadapan Tuhan yang hampir ia lupakan.
Sejak hari itu, hidup mereka tidak lagi sama, tidak sempurna, tidak mudah, namun lebih jujur. Faris belajar bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang diuji, melainkan dijaga. Salsabila belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak hidup dalam kebencian. Dan di desa kecil itu, orang-orang akhirnya belajar satu hal, bahwa ada cinta yang tidak pernah berpura-pura, dan ada kebohongan yang hampir menghancurkan segalanya.